Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kreatif, bagaimana kabar kalian selama ini? Di masa pandemi ini pasti sedih ya, karena kita nggak bisa kemana-mana. Kenapa? Kalian juga sabar ya. Kenapa? Karena dengan cara kalian tidak keluar, itu memutus rantai penularan COVID. Oke, anak-anak nggak apa-apa. Sekarang kita nggak bisa kemana-mana nggak apa-apa. Karena saya di sini akan mengajak kalian semuanya untuk jalan-jalan virtual. Mau nggak? Oke, sekarang ikuti saya ya. Hai anak-anak kreatif, selama beberapa menit ke depan, Bu Oka akan mengajak kalian berpetualang ke beberapa negara di Asia Tenggara. Mau tahu negara mana aja? Oke, ding dung. Ups. Malaysia, betul. Mana lagi ya? Yuk kita lihat. Ada patung Merlion. Negara mana itu ya? Betul sekali, Singapura. Ya, kita lanjutkan. Ada lagi negara Asia Tenggara lain yang sangat menarik. Hayo, yang sudah pernah lihat di buku atau lihat di majalah, ini negara mana? Iya, betul. Brunei Darussalam. Cerdas banget. Oke anak-anak, kita lanjut ya. Nah, kalau ini saya yakin kalian tahu. Deket banget sama kita. Oke, negara mana? Betul. Iya, Thailand. Kita lanjutkan. Next. Ada yang tahu negara mana? Yang ada air kayak di Kalimantan ini. Tahu kan? Ya. Vietnam. Bagus banget. Oke, kita lanjutkan gambar berikutnya. Pernah dengar istilah Angkor Wat nggak? Oke, ini dia. Kamboja. Iya, benar banget. Sekarang kita lanjut negara mana lagi ya di ASEAN yang akan kita kunjungi? Ya, ada lagi loh. Bagus banget ya. Negara mana? Ada yang tahu? Iya, Myanmar. Kita lanjutkan. Ada yang tahu anak-anak? Filipina. Ya, bagus. Yang ini sangat akrab anak-anak. Pasti kalian tahu, semuanya pasti tahu. Dan betul 100%. Negara mana? Bagus, bagus, bagus. Iya, Indonesia. Ini adalah negara kita sendiri. Pasti tahulah ya, ada Monas. Oke, next. Ya, ini ada gambar apa anak-anak? Dari negara Laos. Oke, baik anak-anak. Sekarang sebelum kalian berpetualang dengan saya hari ini, saya pengen tahu, kalian tahu nggak sih tentang ASEAN? Dari tadi Boka ngomong ASEAN terus, yang lain pada ngerti nggak ya? Oke, kita mulai petualangan hari ini ke sebuah tempat yang kita namakan ASEAN. Kalian siap untuk mengikuti? Kita mulai. ASEAN adalah kependekan dari The Association of Southeast Asian Nation. Apa itu? Itu adalah persatuan negara-negara di Asia Tenggara yang kita kenal dengan ASEAN, ya, disingkat ASEAN. Ya, negara-negara ini dibentuk pada tahun 1967. Nah, ASEAN memiliki 10 anggota. Ada yang tadi Bu Oka sebutkan tadi ya. Ada negara mana? Ya, Brunei Darussalam. Ada Kamboja. Ada Indonesia. Ada mana lagi? Betul, Laos. Lalu, jadi kalau ingat bumbu dapur, ada Laos ya. Ingat ya, itu negara ASEAN. Berikutnya, negara yang tetangga kita.
ya berseberangan, berdekatan ya, berdekatan bukan seberangan, dekatan sama kita. Negara mana? Ya betul, Malaysia. Lalu ada lagi, ini negara-negara ini ya, yang ada di Asia Tenggara. Negara mana lagi? Ada Myanmar, ada Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Oke, kalian pasti pernah mendengar istilah komunitas ASEAN. Apa sih komunitas ASEAN itu? Komunitas ASEAN adalah sebuah tempat, ya, adalah sebuah tempat di mana 10 negara bersama-sama membangun sebuah kehidupan, ya, membangun sebuah kehidupan yang lebih baik, lebih kuat, dan bersama-sama bekerja sama menciptakan perdamaian, keamanan, stabilitas, dan kesejahteraan di kawasan Asia Tenggara. Oke, ini adalah moto ASEAN, ya, semboyan ASEAN, satu visi, satu identitas, dan satu komunitas. Oke, sekarang kita lanjut ya. Lalu bagaimana sih negara-negara di Asia Tenggara, terutama yang tergabung dalam ASEAN, mewujudkan sebuah masyarakat yang stabil, damai, dan sejahtera? Nah, sekarang kita cek satu-satu apa sih yang mereka lakukan. Nih, ya, ini ada 10 negara. Pertama, bersama-sama menjaga lingkungan agar selalu hijau dan bersih. Yang kedua, satu sama lain, negara-negara di Asia Tenggara itu bekerja sama untuk saling menolong ketika terjadi bencana melanda. Ya, misal kemarin di Aceh itu terjadi tsunami. Maka negara-negara di seluruh kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN saling tolong-menolong. Oke, lanjut ya. Apalagi yang mereka lakukan? Nah, ternyata anak-anak mereka bekerja sama di bidang kesehatan untuk melawan serangan berbagai penyakit. Berikutnya, bersama-sama dengan 10 negara tersebut, kita saling bertukar budaya, bertukar ilmu pengetahuan, bertukar kemajuan teknologi ya, dengan adanya pertukaran pelajar, kemudian pertukaran mahasiswa, seperti itu ya. Oke. Next, bersama-sama negara-negara Asia Tenggara, terutama yang tergabung dengan ASEAN, itu mencegah terjadinya terorisme. Lalu apa lagi? Bersama-sama mendepak keluar para pelaku perdagangan narkoba di kawasan Asia Tenggara. Ya, jadi anak-anak, narkoba ini sangat dilarang sekali karena bisa menghancurkan masa depan kalian. Oke, next. Itu kalau di sini ada gambar. Kalian tahu gambar apa ini? Gambar bendera bajak laut ya. Nah, di kawasan perairan Asia Tenggara masih kita temui adanya pembajakan di laut. Dengan adanya kerjasama komunitas ASEAN ini, kita bersama-sama melawan adanya pembajakan di kawasan Asia Tenggara. Jadi kalau sahabat kreatif pengen jalan-jalan di perairan kawasan Asia Tenggara, jangan takut. Karena bersama-sama dengan negara-negara di Asia Tenggara, kita ikut mengamankan perairan kawasan Asia Tenggara. Ya, oke, lanjut. Nah, anak-anak, sebagai bagian dari ASEAN, apa sih yang bisa dilakukan oleh seorang pelajar untuk berkontribusi? Kalian ingin tahu? Oke. Pertama, kita bersama-sama dengan masyarakat ASEAN, terutama yang seumuran dengan kalian, itu cobalah untuk berteman, saling bekerja sama atau saling mengenal dulu lah ya. Yang kedua, saling belajar budaya. Yang ketiga, cari tahu tentang sejarah negara-negara di Asia Tenggara. Nah, yang keempat, bangga sebagai bagian dari masyarakat ASEAN. Baik anak-anak, itu tadi penjelasan Ibu tentang ASEAN. Sekarang, sebelum kita melakukan petualangan, ada bagian-bagian yang harus kita siapkan. Apakah itu? Nah, kalau kita mau pergi ke suatu negara, maka kalian perlu ini nih. Ini namanya apa? Paspor. Nah, paspor.
Paspor ini merupakan surat izin anak-anak ya. Kalau kalian mau pergi ke suatu negara, harus dapat izin dari pemerintah melalui mana? Departemen Keimigrasian. Nanti setelah mendapatkan paspor, kalian baru diizinkan untuk pergi ke suatu negara. Nah, yang kedua ada lagi. Ya. Oke, ini namanya visa. Nih, mau tunjukkan ya visa. Seperti di gambar, ini mungkin agak berbeda ya. Ada visa, itu semacam lembaran yang ditempelkan oleh kedutaan besar ya. Oleh kedutaan besar untuk mengizinkan seseorang pergi ke luar negeri. Gitu ya. Oke. Untuk paspor sendiri itu ada macam-macam loh ya. Ada paspor untuk perjalanan wisata sebagai turis, ada paspor bisnis, ada paspor naik haji ya. Ada juga paspor perjalanan dinas. Banyak banget nih yang Boka pegang ya. Kalian di sana lihat kan? Oke. Jadi kalau sudah siap-siap mau berpergian memang harus disiapkan ini, tidak boleh lupa. Oke, lanjut. Sekarang sahabat tangguh, kalau kita mau jalan-jalan ke negara-negara di Asia Tenggara, terutama di yang tergabung di ASEAN, kita nggak perlu lagi ngurus yang namanya visa. Karena sejak Juli 2006 ada sebuah kesepakatan antara negara-negara di Asia Tenggara untuk membebaskan kunjungan dengan tidak menggunakan visa. Jadi cukup dengan paspor kalian bisa berpergian ke negara-negara di Asia Tenggara. Baik anak-anak, sekarang kita mulai ya petualangannya. Mau kalian? Oke, baik. Ding dong, sekarang kita berpergian. Oke, next. Ya, ada yang tahu tadi ini negara mana? Kita akan pergi ke sini. Nah, ini dia. Ini adalah ikon dari negara mana? Malaysia, betul. Ya, kita akan berkeliling ke negara Malaysia, di mana negara Malaysia ini beribu kotakan di Kuala Lumpur. Ya, Malaysia ini memiliki satu daratan dengan negara lain, satu wilayah ya, dengan negara mana? Brunei Darussalam. Malaysia memiliki luas negara 329.847 km persegi. Ya. Berapa ya kira-kira perbandingan luas wilayah Indonesia dengan Malaysia? Apakah anak-anak bisa membantu? Oke, kalau kalian bisa bantu saya, silakan jawab di kolom komentar. Ya, diskusikan dengan orang tua kalian di rumah. Nah, nanti kira-kira luas mana ya Indonesia dengan Malaysia? Nah, tadi Ibu jelaskan bahwa ikon dari negara ini adalah Petronas. Nah, jika kita mau berpergian ke Malaysia, pastikan pengen belanja, ya kan? Atau pengen beli sesuatu yang unik-unik dari Malaysia, pasti kan butuh uang nih ceritanya. Gimana caranya? Nah, mata uang sana apa sih? Baik anak-anak, sekarang kita lihat mata uang Malaysia. Nah, apa itu namanya? Ringgit Malaysia. Jadi ceritanya begini nih. Kalau Bu Oka malam ini mau bermalam di Hotel Kuala Lumpur namanya Intercontinental, itu Bu Oka membutuhkan uang 349 ringgit Malaysia. Menurut kalian berapa rupiah uang yang harus kita tukarkan? Ingat ya, 349 ringgit Malaysia. Nanti silakan cari di internet ya, kurs 1 ringgit Malaysia itu berapa rupiah. Nah, setelah itu diskusikan dengan ayah ibu ya. Oke, lanjut. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan perjalanan virtual kita ke salah satu negara yang sangat kecil wilayahnya. Negara mana? Yang paling kecil wilayahnya. Betul, Singapura. Nah, di negara Singapura ini ya, luas wilayahnya kurang lebih 707 km persegi. Bandingkan dengan luas wilayah di Indonesia. Indonesia itu luas wilayahnya kurang lebih 1.904.569 km persegi. Bisa dibayangkan kan
betapa kecilnya negara ini. Baik. Nah, ini adalah ikon negara Singapura. Namanya apa tadi? Patung Merlion. Betul, patung Merlion. Ya. Negara ini menggunakan mata uang dolar Singapura. Jadi, ini Bu Oka tunjukkan nih, bentuk mata uangnya seperti ini, ya. Terus kemudian, meskipun luasnya sangat kecil dibandingkan Indonesia, negara ini sangat kaya raya, anak-anak. Kenapa? Ada yang tahu? Betul sekali. Yang pertama, Singapura itu terletak pada jalur perdagangan yang menghubungkan benua Asia dengan Eropa. Yang kedua, jadi ini ceritanya, kalau kalian mau perjalanan bisnis atau mau jalan-jalan ke Eropa, kalian dari Indonesia kan pasti transit dulu tuh ke Singapura. Berarti Singapura itu benar-benar memberikan fasilitas sarana prasarana buat orang-orang yang transit. Apa? Ya hotel, ya jalan raya yang lancar, yang bagus. Kemudian sarana prasarana buat wisatawan, ya. Jadi mereka ini benar-benar total dalam hal pembangunan sarana prasarana. Berikutnya mereka juga sangat ramah terhadap para investor. Udah tahu kan investor itu apa? Ya, jadi orang dari luar yang ingin menanamkan modal ke suatu negara. Oke, anak-anak kreatif, sekian dulu petualangan kita hari ini. Kalian pasti ingin berpergian ke negara yang lain kan? Tapi karena waktu kita sangat terbatas, jadi tantangan saya untuk kalian adalah satu. Kalian tentukan, kalian pengen negara mana yang ingin dikunjungi. Ya. Yang kedua, cari dari negara-negara tersebut tempat-tempat yang menarik untuk dikunjungi. Yang ketiga, kan nggak mungkin kita pergi ke suatu negara nggak bisa bahasa mereka. Lalu bahasa apa yang kita gunakan? Nah, itu kalian pelajari juga. Apakah pakai bahasa Inggris saja sudah cukup atau kita perlu belajar bahasa mereka? Kemudian mata uangnya, kalian cari mata uang apa ya yang digunakan oleh negara ini. Yang kelima, jika kita ingin menukarkan uang rupiah ke dalam mata uang negara yang kita kunjungi, di mana ya? Nah, yang keenam, bagaimana kalau kita pergi ke sana? Pakai kendaraan apa? Mau darat, laut, atau udara? Oke, nanti kalian tentukan, lalu kalian cari biayanya berapa. Naik pesawat butuh duit berapa? Kemudian mau naik kapal pesiar berapa ya? Itu silakan dicari. Oke, yang ketujuh, dokumen. Tadi kita kan udah belajar tentang dokumen ya. Dokumen apa saja sih yang harus kita siapkan? Ya, perlu nggak visa? Atau cukup pakai paspor? Kemudian, lalu berapa uang yang perlu kita siapkan untuk berpergian ke suatu negara? Baik anak-anak, kita akhiri dulu petualangan kita hari ini. Ya, kita akhiri dulu. Baik anak kreatif, semangat terus ya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Ya, kalau Bu Oka ada salah kurang, Bu Oka minta maaf. Dan ingat, ya, membuka YouTube harus dengan pendampingan orang tua. Dan selalu simak materi-materi yang ada di Ruang Siar Guru. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share channel Ruang Siar Guru. Serta sering-sering buka ya, biar kalian tahu materi apa aja yang kalian belum paham. Diputar berulang-ulang juga boleh buat belajar, oke? Oke, anak-anak, terakhir, di tengah wabah ini kita harus banyak berdoa ya. Semoga wabah ini bisa segera berakhir. Cara yang kita lakukan gimana selain berdoa? Jaga kebersihan. Jangan lupa cuci tangan, gunakan sabun, dan pakai masker. Ya, oke, sekian dari saya. Kita lanjutkan petualangan berikutnya bersama dengan Bapak Ibu Guru yang lain. Bu Oka akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.